Di video sebelumnya aku sudah membahas perbedaan antara sila kedua dan juga sila kelima, teman-teman. Silahkan cek di video ini, teman-teman ya. Kalau sudah, di video kali ini kita akan membahas soal Pancasila, yaitu berkaitan dengan Pancasila sila pertama, kemudian sila ketiga dan sila keempat, teman-teman. Semangat yuk latihan soal-soal Pancasila. Semoga materi ini bisa membantu kalian yang sedang persiapan SKD tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privatal Face. Spesial banget membahas soal TWK, yaitu materi terkait Pancasila, karena beberapa peserta yang ikut di SKD tahun 2023 ataupun SKD 2024, yaitu di bulan Juli dan Agustus, yaitu SKD kedinasan, banyak yang muncul soal terkait Pancasila, teman-teman. Gak usah lama-lama, yuk siapin alat tulisnya, kita mulai. Nah, mungkin sebelum ngerjain soal-soal Pancasila, saran dari aku, teman-teman, harapannya teman-teman itu membaca atau memahami teori-teori terkait Pancasila, terutama implementasi 45 butir nilai-nilai Pancasila, teman-teman. Yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada 7 butir, silakan teman-teman pahami ya. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap suatu Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, sebenarnya inti dari butir pertama hingga butir ketujuh, teman-teman bisa simpulkan bahwa itu erat kaitannya dengan apa? Dengan hubungan ya manusia dengan Tuhan. Yang kedua, kalau kita simpulkan, ini adalah hubungan manusia dengan manusia, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek di sini, manusia dengan Tuhan itu di bagian mana? Yaitu di bagian pertama, kedua, dan juga kelima, teman-teman ya. Kaitannya hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, kemudian manusia dengan manusia itu di bagian mana? Ada di bagian nomor 3, nomor 4, nomor 6, dan nomor 7. Di mana sesama manusia kita harus hidup rukun ya. Sama umat beragama harus hidup rukun, membina kerukunan, saling menghormati, toleransi, teman-teman, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dan terakhir nggak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Fokusnya ke situ, teman-teman. Kenapa? Karena nilai dasar ketuhanan yang Maha Esa adalah nilai ketuhanan. Berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan kepercayaan ketuhanan tadi, teman-teman, agama, kepercayaan ya ketuhanan tadi, itu berkaitannya dengan sila pertama, teman-teman, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini kata kuncinya di mana sila pertama itu berkaitan dengan kepercayaan dan ketakwaan. Ya, manusia percaya, bertakwa kepada Tuhan. Ya, kemudian kerukunan umat beragama, hormat, menghormati, kerjasama, rukun antar umat beragama. Yang ketiga, hubungan pribadi. Hubungan pribadi dengan Tuhan. Berarti ini berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan nih, yang butir pertama dengan ketiga ini ya. Hubungan pribadi, ibadah, kebebasan beragama itu hubungan manusia dengan Tuhan ya. Kemudian sikap menghormati kebebasan ibadah, tidak memaksakan kehendak, teman-teman ya. Oke. Berikutnya persatuan Indonesia, teman-teman. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sebenarnya sila ketiga itu intinya atau nilai dasarnya adalah persatuan, nilai-nilai persatuan. Berarti kita menempatkan kepentingan bangsa, kepentingan negara kita di atas kepentingan pribadi kita dan golongan kita. Maka butir pertama ini sebenarnya ya, sebenarnya butir pertama ini adalah butir penentu untuk menjabarkan butir-butir yang lainnya, teman-teman. Berarti butir 2 dengan 7 ini adalah penjabaran dari butir pertama. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mengembangkan rasa cinta karena dia sudah menempatkan negara di nomor 1, maka dia akan cinta, dia akan rela berkorban, dia akan bangga kepada negara. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-temanku. Inti dari sila ketiga persatuan Indonesia, sila ketiga menekankan pentingnya menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala-galanya. Ini berarti bahwa kepentingan bangsa dan negara harus didahulukan di atas kepentingan pribadi dan golongan, teman-teman ya. Oke, itu terkait sila ketiga. Karena sila kedua sudah pernah aku bahas ya, dan sila kelima di video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke sila keempat. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan ya.
berkaitan dengan kerakyatan, permusyawaratan teman-teman, berkaitan dengan musyawarah pengambilan keputusan demokratis di sini teman-teman ya. Nah, maka ya ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah musyawarah, di mana sebagai warga negara dan masyarakat Indonesia, setiap manusia Indonesia itu mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam menyuarakan pendapatnya, teman-teman. Nah, fokusnya ke situ. Nah, berarti berkaitan dengan apa? Musyawarah. Kita nggak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Hubungan manusia dengan manusia dalam hal pengambilan keputusan. Kita nggak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketika orang memilih si pilihan presiden si A, kita memilih yang B, maka kita nggak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memilih yang B, teman-teman ya. Oke, musyawarah, tidak memaksakan kehendak, kemudian memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam menyuarakan pendapat ya. Kemudian dari musyawarah itu akan muncul mufakat atau hasil musyawarah. Nah, hasil musyawarahnya ini itu dilaksanakan secara bersama-sama teman-temannya untuk kepentingan bersama. Dan yang terakhir, kita memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratannya. Jadi memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat, teman-teman. Oke, kita akan coba pahami lebih mendalam. Inti sila keempat yaitu kesetaraan dalam hak dan kewajiban yang pertama ya. Sila ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam proses permusyawaratan dan pengambilan keputusan. Implementasinya dapat dilihat dalam sistem demokrasi di mana setiap orang memiliki hak suara yang sama dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Ya, menjunjung prinsip musyawarah, kemudian mengutamakan kepentingan bersama, ada hasil musyawarah, kita jalankan bersama, teman-teman ya. Keputusan yang bertanggung jawab, keputusan yang diambil dalam musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta mengutamakan kebenaran, keadilan, persatuan, dan kepentingan bersama. Yang berikutnya, penerimaan dan pelaksanaan keputusan. Setelah keputusan diambil dari musyawarah, maka kita berkewajiban untuk melaksanakan hasil keputusan itu, teman-teman. Dan terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat. Kurang lebih seperti itu untuk sila keempat ya. Semoga makin siap ya teman-teman yang sudah memahami kurang lebih inti materinya, di mana kelas online juga teman-teman sudah ikut mungkin lebih dalam lagi, sehingga teman-teman lebih siap untuk tes di tahun ini, teman-teman ya. Oke, kita mulai latihan soal pertama. Jadi model soal di tahun 2024 atau di 2023, beberapa peserta yang udah tes, teman-teman ya, itu dapat soal yang modelnya pendek, namun opsinya itu terlihat bagus atau positif semuanya. Contoh, membuka lebih banyak lahan di kota untuk hunian, terlihat positif ya. Aku baca dulu soalnya. Dalam kebijakan penanganan urbanisasi, bagaimana implementasi yang paling sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, oke, membuka lebih banyak lahan di kota untuk hunian. Wah, ini kayak bener nih. Memberikan subsidi bagi pedagang di kota besar. Wah, seperti benar. Mendorong pembangunan yang merata di seluruh daerah, sepertinya positif. Memperketat regulasi urbanisasi, mungkin ya karena dibuat kebijakannya kan, alasannya biar lebih ketat gitu regulasinya. Membangun pusat ekonomi baru di pedesaan, bisa jadi, teman-teman. Nah, bagaimana implementasi yang paling sesuai? Nah, sebuah kebijakan yang diambil terutama dari urbanisasi, sebuah perpindahan gitu ya. Mungkin ada urbanisasi, kemudian ada perpindahan-perpindahan yang lain dari kota ke desa, dari desa ke kota, dan seterusnya ya. Semua itu punya tujuan pastinya. Nah, kebijakan-kebijakan yang dibuat itu tujuannya supaya apa dilakukan urbanisasi? Supaya terjadinya pembangunan yang merata tentunya. Itu tujuan yang paling utama. Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satunya apa? Pembangunan yang merata di seluruh daerah. Artinya semua daerah itu rata, semuanya bisa terbangun dengan rata, teman-teman. Nah, maka fokus utama dalam sebuah kebijakan penanganan urbanisasi, tujuan utamanya mendorong pembangunan yang merata di seluruh daerah, teman-teman. Itu tujuan utamanya. Nah, mungkin yang lainnya adalah bagian-bagian positif yang mendukung, teman-teman. Jadi model soalnya nanti seperti ini ya. Harapanku teman-teman sudah nggak kaget lagi ketika nanti misalkan tryout, ketika nanti teman-teman tes, oh, aku udah dapat model yang pendek nih. Kalau tahun-tahun lalu aku dapat soalnya yang TWK-nya panjang, teksnya itu panjang banget, nanti kita analisis. Kira-kira dari jawaban yang ini yang paling tepat yang mana nih? Nah, tapi sekarang soalnya sudah mulai pendek, namun opsinya itu benar-benar mirip-mirip dan terlihat positif. Harapanku semakin siap ya, teman-teman ya. Oke, nomor 1 di Alpais selalu yang C, teman-teman. Oke, jawabannya yang C. Jangan lupa berdoa di setiap perjuangan teman-teman, semoga diberikan keberkahan ya, teman-teman. Amin semuanya. Oke, di Alpais 1 selalu C, karena C itu cinta. Makasih buat teman-temanku di seluruh Indonesia ya. Makasih yang sudah dukung Alpais, sudah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah.
Terima kasih atas dukungan kalian dan kita akan semakin semangat ya membuat konten-konten yang berkualitas. Semoga membantu kalian, semoga bisa sukses sebagai ASN tahun ini. Amin. Lanjut. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di Indonesia dengan cara A. Mendorong pemerintah untuk menetapkan satu agama sebagai agama resmi negara demi persatuan. B. Mendorong penerapan hukum agama tertentu dalam pemerintahan sebagai landasan moral. C. Menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. D. Memasukkan peran agama dalam kehidupan publik untuk menghindari konflik antar umat beragama. E. Memprioritaskan kebijakan yang mendukung agama mayoritas untuk menjaga stabilitas nasional. Kalau teman-teman lihat seperti opsinya itu, wah ini kok kayak bener semuanya gitu kan. Jadinya kayak soal TKP ya TWK-nya ya. Tapi kalau TKP itu ada nilainya 1 sampai 5. Kalau TWK cuma 5 doang. Kalau salah teman-teman dapat nilai 0 ya. Kira-kira jawabannya apa? Boleh di pause videonya, komen dan analisis. Yuk, sebentar lagi sekitar 20 hari lagi teman-teman tes, semoga makin siap. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di Indonesia dengan cara apa? Nah, berarti teman-teman memahami materi yang mungkin aku pernah sampaikan di kelas online ya. Pancasila sebagai dasar negara berarti dia mengatur kehidupan bernegara. Nah, pasal mana nih, aturan mana nih yang mengatur kehidupan beragama? Salah satunya kan dasarnya itu kan di sila pertama. Kemudian diimplementasikan dalam sebuah hukum ya, yaitu Undang-Undang Dasar ya kan 1945. Teman-teman bisa cek di pasal 29. Nah, 29 ayat kedua. Nah, itu berkaitan dengan kehidupan beragama teman-teman. Nah, bagaimana cara Indonesia itu mengatur keharmonisannya itu dengan cara memberikan kebebasan kepada orang-orang untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian setelah itu ya, setelah memberikan kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing, maka negara juga menjamin orang-orang itu bisa beribadah sesuai dengan keyakinannya gitu. Nah, maka jawabannya yang mana? Kalau A, mendorong pemerintah untuk menerapkan satu agama. Sebenarnya ini kan kelihatan bagus karena untuk menunjuk persatuan. Tetapi ya enggak dong, masa agama satu doang yang resmi? Ini bertentangan dengan Pancasila ya, dengan Undang-Undang Dasar ya pasal 29 ayat kedua. B. Mendorong penerapan hukum agama tertentu. Nah, tidak semua agama tertentu itu berlaku untuk semua agama gitu kan ya. Nah, maka ini menurut aku nggak cocok juga. Terlihat bagus tetapi ini jebakan teman-teman. Menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai dengan pasal 29 ayat kedua dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Ini relevan banget, sesuai teman-teman. Maka jelas banget ya jawabannya yang C. Nah, untuk opsi yang D, memasukkan peran agama dalam kehidupan publik untuk menghindari konflik antar umat beragama, menurut aku ini bukan cara ya, bukan salah satu cara Pancasila dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama. Atau yang E, memprioritaskan kebijakan yang mendukung agama mayoritas. Berarti nggak universal dong, nggak mewakili seluruh agama. Berarti ini juga kurang tepat teman-teman ya. Oke, seperti itu kurang lebih model terbarunya. Semoga makin siap. Aku punya beberapa soal lagi. Harapanku teman-teman ikut jawab. Nanti komen di kolom komentar jawabannya kira-kira apa yang paling tepat ya. Kita lanjut. Oke, sekarang berkaitan dengan sila keempat yang tadi sudah aku sampaikan ke teman-teman semuanya. Silakan kalian menganalisis ya. Di pause videonya kira-kira apa jawabannya ya. Implementasi sila keempat. Pancasila bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Apa peran utama dari implementasi ini? A. Meningkatkan efisiensi pemerintah melalui kebijakan yang melibatkan semua pihak. B. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. C. Memastikan keadilan sosial dalam setiap keputusan politik. D. Menguatkan peran lembaga negara dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi dan sosial. E. Memfasilitasi dialog antar kelompok masyarakat untuk menjaga persatuan. Kira-kira jawabannya apa? Boleh komen? Yuk teman-teman, nomor 3 kira-kira jawabannya apa? Kalau sudah kita bahas. Nah, bagaimana cara kita untuk mengerjakan soal-soal seperti ini teman-teman? Yang pertama adalah memahami inti dari pertanyaannya. Implementasi sila keempat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Peran utama implementasinya ini apa? Masyarakat madani sendiri adalah konsep yang merujuk pada masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis, keadaban, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Dalam masyarakat madani, peran masyarakat sangat penting dalam pengambilan keputusan dan terdapat ruang untuk kebebasan berpendapat, berkumpul, serta hak asasi manusia. Masyarakat ini ditandai oleh partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan dengan prinsip musyawarah dan toleransi antar individu dan kelompok. Nah, berarti ini sangat relevan sekali ya implementasi sila keempat untuk mewujudkan masyarakat yang madani tadi, teman-teman. Nah, bagaimana peran implementasinya tadi? Berarti kan A. Meningkatkan efisiensi pemerintah melalui kebijakan yang melibatkan semua pihak. Terlihat di bagian sini terlihat bagus, melibatkan semua pihak. Tetapi inti dari opsi A itu bukan ke situ. Intinya adalah meningkatkan efisiensi pemerintah melalui kebijakan. Jadi fokus atau poin penting dari opsi A adalah meningkatkan efisiensi pemerintahan.
B. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jadi yang B itu fokusnya pengambilan keputusan. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan secara demokratis. Ini cocok untuk masyarakat madani tadi. C. Memastikan keadilan sosial dalam setiap keputusan politik yang diambil pemerintah. Ini fokusnya kepada memastikan keadilan sosial. Padahal ini implementasi sila keempat. Harusnya pengambilan keputusan secara demokratis. Fokusnya ke situ harusnya gitu kan. Yang D. Menguatkan peran lembaga negara dalam menjaga stabilitas politik dan sosial. Berarti ini fokus ke peran lembaga negaranya. Dan E-nya memfasilitasi dialog antar kelompok masyarakat untuk menjaga persatuan. Oke, jadi fasilitas dialog untuk menjaga persatuan. Nah, jelas banget teman-teman sudah paham teorinya, sudah ngerti ya. Teman-teman analisis inti-inti dari opsinya, kira-kira jawaban mana yang paling tepat. Dan di sini jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke teman-teman, semangat ya buat teman-teman. Kita selalu sajikan soal-soal yang berkualitas, update terbaru soal-soalnya ya. Semoga makin siap teman-teman semuanya. Lanjut. Selalu di video Alfaiz aku nggak cuman ngomong-ngomong aja, tetapi aku selalu memberikan pengalaman dari para peserta yang tujuannya teman-teman makin percaya diri. Tentunya udah belajar di Alfaiz karena soal-soal kita sudah relevan, berkualitas ya, sesuai dengan tes model asli teman-teman ya. Oke, aku bacakan dari Kak Bismut ya. Oke, Misi Min mau ngucapin makasih banyak buat kakak-kakak privat Alfaiz karena walaupun hanya ikut bundling Theo sama latihan soal-soal, aku bisa tembus peringkat 1 tes SKD di sesiku. Sukses selalu kak, sama-sama berkah selalu ya. Teman-teman bisa ikut bundling Alfaiz, langsung buktikan sendiri. Kalau teman-teman misalkan, wah aku belum percaya, buktikan di satu paket saja teman-teman. Lihat dan tanyakan kepada para peserta yang sudah tes apakah model soalnya sudah seperti ini gitu ya, biar makin mantep teman-teman. Berikutnya dari Kak Do ya, Ido FR. Halo kak, mau ngucapin makasih kak berkat belajar di channel YouTube sama latihan soal di Theo Alfaiz. Tadi tes alhamdulillah dapat skor yang lumayan 407, tapi alhamdulillah soalnya mirip yang di Theo dan channel YouTube, masya Allah. Cuman ada beberapa soal yang nggak expect ya bakal keluar di TWK, yaitu analisis kalimat tidak efektif. Padahal aku sudah pernah bahas ya, tapi ini ada di kelas online teman-teman ya, di kelas online sama di Theo ya. Aku jarang bahas ini, tapi kemarin beberapa hari yang lalu aku bahas kalimat efektif bareng sama Kak Dedi ya. Silahkan cek di video live ya di Alfaiz ada. Sama analisis kata yang salah. Tapi selebihnya alhamdulillah bisa. Terima kasih kak sekali lagi. He, sama-sama. Oke, berikutnya. Oke. Ini kenapa webnya ya? Coba refresh dulu kak. Wow, ini komunikasi ketika gangguan ya. Sekarang sempat gangguan teman-teman karena saking banyak yang akses ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah aman ya. Alhamdulillah kak skor selesai tes dengan skor 105. Teman-teman bisa cek di BKN ya, di YouTube BKN yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa cek bahwa rata-rata orang itu nilainya kecil di bagian mana, yaitu TWK. Rata-rata mereka di bawah 100 nilainya. Dan ketika dapat 105, apalagi 110 itu berarti udah gede banget untuk nilai TWK-nya. Kenapa mereka kecil? Mungkin karena mereka belum terbiasa mengerjakan soal penalaran. Maka di Alfaiz kita akan coba tekankan biar teman-teman tuh makin siap. Jadi nonton di Alfaiz udah model-modelnya terbaru teman-teman ya. Oke, TIU-nya 100, sayang sekali ini menurut aku kurang besar ya teman-teman ya. TKP-nya 191, TWK hampir sama dengan tryout kak. Kalau TIU kemana kesusahan di figural. Memang TIU 9 kotak itu paling rumit ya, makanya aku sering bahas di YouTube teman-teman ya. Oke, untuk buku Alfaiz teman-teman bisa klaim langsung ya, yang cetakan ke-9. Bukunya minggu-minggu ini sudah mulai ready teman-teman, sudah kita kirim semuanya PO-nya ya, banyak banget 50 ribuan ya, luar biasa. Oke, jadi teman-teman bisa langsung klaim bonusnya, tryout-nya tryout 11 dan juga kelas online-nya bersama dengan aku terintegrasi di YouTube nanti ya. Dan teman-teman yang nggak kebagian kelas online bisa langsung akses di video rekamannya lengkap ya, ada bonus note-nya juga buat teman-teman semuanya. Grup belajar juga ada. Oke, makasih semuanya. Kelas online Alfaiz semuanya ada di website privatalfaiz.id. Cek aja semuanya teman-teman. Kita lanjut. Mengapa penting untuk menggunakan hak milik secara adil dan tidak merugikan orang lain menurut sila kelima Pancasila? Nah, ini seperti materi yang sudah aku sampaikan di video sebelumnya terkait Pancasila sila kelima. Nah, ada salah satu butir di situ, di butir ke-7, 8 atau mungkin butir ke-9 yang mengatakan bahwa kita itu tidak boleh menggunakan hak milik yang bersifat merugikan orang lain. Nah, kenapa? Karena fokus sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama, untuk kesejahteraan secara umum, secara luas teman-teman. Nah, maka ketika kita menggunakan hak milik yang ngerugiin orang lain, berarti ngerugiin kepentingan umum. Itu tidak boleh, bertentangan dengan sila kelima. Kenapa? A. Karena hak milik harus selalu diprioritaskan di atas kepentingan orang lain. B. Karena setiap orang bebas menggunakan hak milik tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain. C. Karena penggunaan hak milik yang tidak adil melanggar prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Karena hak milik hanya berlaku untuk kepentingan pribadi tanpa memperhatikan kepentingan umum. Atau E. Karena hak milik pribadi harus digunakan untuk kepentingan bersama dan tidak boleh disalahgunakan. Nah, ini kelihatannya jebakan gitu ya. Kelihatan, wah ini opsinya kok kayak relevan, cocok gitu ya. Tapi analisis teman-teman, alasan utama atau inti pertanyaan itu tentang apa gitu. Silakan, boleh.
Sudah, kalau sudah kita bahas. Oke teman-teman, jadi di sini kata kuncinya adalah ya mengapa penting menggunakan hak milik secara adil dan tidak merugikan orang lain menurut sila kelima Pancasila. Jadi teman-teman bisa cek ya, alasannya karena ya merugikan kepentingan umum itu melanggar sila kelima. Karena penggunaan hak milik yang tidak adil itu melanggar prinsip keadilan sosial, melanggar sila kelima bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah inti dari jawabannya teman-teman. Jadi kita cari mana jawaban itu yang paling relevan sesuai dengan permintaan soalnya. Kan dia nanya, mengapa penting untuk menggunakan hak milik yang adil dan tidak merugikan? Ya menurut sila kelima, karena kalau kita merugikan orang lain, itu kan jelas melanggar prinsip sila keadilan gitu teman-teman ya. Jawabannya yang C. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya, kita akan bahas video-video pendek ya, short video nanti ya di TikTok sama di Instagram. Teman-teman bisa akses langsung di TikTok atau di Instagram @alfaiz ya. Itu lengkap. Nanti ada videonya, ada pembahasannya, ada latihan-latihan soal. Semangat buat teman-teman, semoga makin lengkap fasilitasnya. Lanjut. Soal nomor 5, harapanku teman-teman sudah bisa karena kita sudah membahas sila keempat tadi ya. Tindakan apa yang paling mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam proses musyawarah? A. Mengutamakan pendapat yang dianggap paling logis oleh sebagian besar anggota. C. Mencari kesepakatan yang menghormati semua pandangan demi kepentingan bersama. C. Menyepakati keputusan yang dapat diimplementasikan dengan cara untuk efisiensi, dengan cara cepat untuk efisiensi ya. Kemudian D. Memberikan persetujuan kepada anggota yang lebih berpengalaman. Atau E. Memilih keputusan yang dinilai menguntungkan kelompok. Kira-kira jawabannya apa? Boleh, silakan. Hati-hati ketika pertanyaan soal juga teman-teman ya. Tindakan apa yang paling mencerminkan? Berarti bisa aja tindakan yang lain itu mencerminkan, tetapi yang paling mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam musyawarah. Nah ini nih kata kuncinya. Seperti itu ya. Boleh yuk di komen ya, kira-kira jawabannya apa? Boleh? Oke teman-teman juga boleh request kira-kira aku harus bahas soal apa lagi nih, biar teman-teman makin siap ya, makin mantap ya. A. Mengutamakan pendapat yang dianggap paling logis oleh sebagian besar anggota. Oke, berarti ini belum mewakili semuanya. Musyawarah kan berarti untuk dapat jawaban bersama ya, bukan hanya cuman yang yang paling logis saja teman-teman ya. Mencari kesepakatan yang menghormati semua pandangan demi kepentingan bersama. Mencari kesepakatan yang menghormati semua pandangan. Ini menurut aku oke gitu. Mencari keputusan yang dapat diimplementasikan dengan cepat dan efisiensi. Ya bagus juga, tetapi apakah itu merupakan hal yang paling mencerminkan nilai-nilai Pancasila gitu kan ya? Kalau ini kan mencari kesepakatan yang menghormati semua pandangan ya kan. Kalau ini menyepakati keputusan yang dapat diimplementasikan dengan cepat ya kan. Yang D. Memberikan persetujuan kepada anggota yang lebih berpengalaman. Menurut aku ini bagus, tetapi ini kurang tepat gitu ya. E. Memilih keputusan yang dinilai menguntungkan kelompok. Jelas ini nggak relevan, nggak adil ya. Oke, antara B dengan C. B. Mencari kesepakatan yang menghormati semua pandangan demi kepentingan bersama. Atau menyepakati keputusan yang dapat diimplementasikan dengan cepat. Nggak harus dengan cepat, nggak ya, untuk efisiensi. Tetapi intinya adalah mencari kesepakatan yang menghormati semua pandangan. Baik itu harus lama ya, kalau itu terbaik ya nggak masalah ya. Demi kepentingan bersama, itu yang paling mencerminkan. Hati-hati jebakan ya. Jawabannya yang B. Lanjut. Oke, soal nomor 6. Nah, karena kemarin mungkin teman-teman sudah nonton ya sila kelima dan sila kedua perbedaannya ya. Aku minta teman-teman analisis soal ini ya. Bagaimana keterkaitan antara sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila kelima, dalam memperkuat kehidupan berbangsa. Kira-kira jawabannya apa? Berikan alasan yang paling relevan, yang paling tepat teman-teman. Nanti aku akan cek di kolom komentar ya. Sekali lagi, jangan lupa aktifin loncengnya, karena teman-teman nanti akan dapat notifikasi dari YouTube ketika kita upload video yang terbaru. Makasih teman-teman yang sudah subscribe, udah like, udah share, like videonya ya, untuk mendukung Alfaiz. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat. Senyuman mereka.